Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita sedang berada di bulan Maulid dan banyak gelaran Maulidan yang kita gelar, kita adakan di beragam tempat di sepanjang bulan-bulan ini. Tentu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang mulia, yang utama, yang memiliki tempat yang begitu besar dalam hati-hati kita semuanya. Kita punya kecintaan atas dasar keimanan bahwa ialah teladan utama kita, sosok yang tiada celah, yang maksum, yang tiada tersalah, yang segala kehidupannya atas dasar keterbimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saudara sekalian, ada banyak sisi kehidupan Rasulullah yang bisa kita cermati, kita hayati, kemudian kita selami menjadi suatu cita rasa dalam kehidupan kita, yang dengannya kemudian kita semakin mencintainya, kita semakin mengagungkannya, dan kemudian kita semakin tergerak untuk meneladaninya. Di antara hal yang bisa kita cermati adalah terkait bagaimana posisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kalau kita membuka Al-Quran, kita akan menemukan beberapa sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 3 sumpah yang Allah firmankan dalam Al-Quran yang terkait dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sumpah yang nanti terkait dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah sumpah yang terkait dengan negeri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu negeri Mekah. Dan yang ketiga nanti bisa kita cermati ada banyak beberapa ayat yang itu merupakan sumpah Allah ya terkait dengan kepentingan Rasulullah. Yang pertama terkait dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tentu bisa menemuinya dalam surat Al-Hajar ayat 72. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Di situ Allah bersumpah, la amruka, demi usiamu, demi umurmu, sesungguhnya mereka ya, itu sangat berada dalam keterombang-ambingan ya, atau goncangan kesesatan atau kemabukan ya, sakratuhum. Di situ disebutkan mereka mabuk, mereka tersesat, mereka tidak punya arah. Jadi untuk menjelaskan bahwa orang-orang tidak punya keimanan itu adalah orang-orang yang terombang-ambing, Allah menekankan dengan sumpah atas usia, atas kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sumpah ini tentunya adalah sumpah yang menekankan begitu pentingnya kedudukan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ya mufassir Al-Qur'an di kalangan sahabat yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah tidak pernah bersumpah dengan kehidupan seseorang selain dengan kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ayat itu. Nah, jadi kehidupan Rasulullah itu menjadi penting di mata Allah. Sebab Allah tidak akan bersumpah terhadap sesuatu kecuali sesuatu itu memang penting di sisi Allah. Karena itu tentu ketika kita menyeksamai ayat ini, kita mestinya tergerak mencermati semua sisi kehidupan Rasulullah. Karena begitu pentingnya usia Rasulullah. Setiap detiknya, setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya, setiap harinya, bahkan setiap detiknya. Perjalanan hidup Rasulullah itu penting untuk kita cermati. Yang kedua, saudara sekalian, terkait dengan sumpah yang kemudian itu terkait dengan
negeri Rasulullah. Kita bisa menemuinya misalkan dalam surat Al-Balad, di situ disebutkan ya, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Sesungguhnya aku bersumpah atas negeri ini, di mana di negeri inilah engkau hidup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi sumpah terhadap negeri Mekah itu sesungguhnya bukan semata-mata karena negeri Mekahnya itu, tetapi karena ada kehidupan, ada Rasulullah yang hidup di dalamnya. Dan menjadi mulialah, menjadi menjadi istimewalah negeri Mekah itu karena adanya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, ya, terkait dengan sumpah-sumpah yang berkaitan dengan kepentingan Rasulullah, sangat banyak tentunya dalam Al-Quran ya. Tapi kalau kita bisa ambil beberapanya, di antaranya misalkan dalam surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di situ Allah bersumpah demi waktu duha ya. Tapi kemudian juga bersumpah demi kepentingan Rasulullah, bahwa Allah tidak meninggalkan ma waddaka rabbuka wa ma qala, tidak meninggalkan Rasulullah ketika Rasulullah sangat memerlukan bantuan gitu ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan di ayat yang kelimanya Allah tegaskan, dan sesungguhnya kami akan memberikan beragam kenikmatan kepadamu yang kemudian dengannya engkau akan ridho. Atau kemudian kalau kita cari di ayat lainnya, misalkan surat Al-Qalam, kita juga akan menemukan firman Allah di situ, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Demi pena ya, dan apa yang tertulis dengannya, sesungguhnya ya, engkau dengan segala nikmat dari Allah bukanlah orang yang gila, yang majnun. Atau surat yang sering kita baca ya di masyarakat setiap malam Jumat ya, surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Masya Allah. Di situ Allah bersumpah dengan kepentingan Rasulnya ya, Yasin, dan demi Al-Quran yang sebagai hukum pemutus yang penuh dengan kebijaksanaan. Dan sesungguhnya innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau termasuk ya bagian salah satu dari utusan-utusannya atau rasul-rasulnya. Begitulah saudara sekalian, di antara yang bisa kita selami dari sisi kehidupan Rasulullah atau sosok Rasulullah adalah sisi bagaimana Allah bersumpah terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Dan tadi kita sudah membahas ada 3 sumpah yang terkait dengan Rasulullah. Yang pertama terkait dengan kehidupannya, yang kedua terkait dengan negeri di mana Rasulullah SAW meninggalinya atau menetap di situ, dan sumpah yang terkait dengan kepentingan Rasulullah. Karena itu kemudian menjadi penting untuk menjadi perhatian kita semuanya tentang bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah, tentang bagaimana negeri di mana beliau hidup, tentang bagaimana ya dinamika ya kepentingan atau dinamika perjuangan atau tantangan atau interaksi sosial Rasulullah dengan lingkungannya ketika itu ya, yang kemudian Allah hadir menguatkan ketika Rasulullah SAW dituduh sebagai orang yang tidak waras. Allah kuatkan bahwa sesungguhnya
ya engkau bukanlah orang yang gila. Ketika orang meragukan kerasulannya, Allah mempersaksikan, Allah bersumpah menguatkan bahwa sesungguhnya engkau termasuk salah satu dari rasul-rasul Allah. Dan begitu banyak lagi di banyak ayat yang lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mari kita tingkatkan interaksi kita, kedekatan kita dengan semua aspek yang melekat kepada Rasulullah. Dan di antara aspek itu adalah terkait dengan sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala tadi kepada terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.